Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadarusnya. Kita sudah sampai ke surat Al-Maidah ayat 50 ya. Terjemah tafsir jalan tadarus Al-Quran, terjemah tafsir. Mari lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, menjadi ikutanmu dan kamu cintai, ya. Jadi teladan atau follower, ya. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya karena kesatuan mereka dalam kekafiran. Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka, ya. Artinya termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Jadi termasuk orang yang aniaya, ya, kalau mengambil pemimpin dari golongan kafir. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا على ما أسروا في أنفسهم nadimin. Maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yakni penyakitnya itu lemah akidahnya, seperti Abdullah bin Ubay, gembong munafik itu. Bersegera kepada mereka untuk mengambil mereka sebagai pemimpin, seraya katanya mengemukakan alasan dan sikap mereka itu. Kami takut akan mendapat giliran bencana, misalnya giliran musim kemarau, kekalahan, sedangkan urusan Muhammad tidak berketentuan sehingga tidak dapat membela kami. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dengan mengembangkan agamanya atau sesuatu keputusan dari sisinya, misalnya dengan membuka kedok orang-orang munafik dan menyingkapnya rahasia mereka, sehingga mereka atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka berupa keraguan-raguan dan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin dan menjadi menyesal, ya. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِي أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Dan berkatalah, dibaca yaqulu marfu sebagai awal kata dengan memakai wawu atau tidak. Ada pula yang membaca yaqulu mansub karena diatopkan kepada ya tia. Orang-orang yang beriman kepada kawan-kawan mereka berkeheranan, yakni jika topeng kedustaan mereka telah disingkapkan. Inikah orang-orang yang telah bersumpah dengan nama Allah secara bersungguh-sungguh, artinya sebenar-benarnya bersumpah bahwa sesungguhnya mereka berserta kamu dalam soal keagamaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, gugurlah atau rusaklah, binasalah amal perbuatan mereka yang baik, maka jadilah mereka orang-orang yang merugi.
baik di dunia dengan terbukanya rahasia mereka maupun di akhirat dengan datangnya azab dan siksa. Jadi untuk orang munafik ini gugur amal-amal kebaikannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu man yataradda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u. Wallahu wasi'un alim. Hei orang-orang yang beriman, siapa yang murtad? Yartada pakai idgham atau tidak, artinya murtad atau berbalik di antara kamu dari agamanya, artinya berbalik kafir. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang berita gaib yang akan terjadi yang telah terlebih dahulu diketahuinya. Buktinya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, segolongan umat keluar dari agama Islam, yaitu murtad ya, keluar dari agama Islam. Nah ini kalau orang munafik itu begitu. Ketika Nabi Muhammad wafat, langsung murtad. Suatu kaum yang dicintai oleh Allah keluar dari agama Islam, maka Allah mendatangkan sebagai ganti mereka. Wafat segolongan umat keluar dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan sebagai ganti mereka suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintainya. Sabda Nabi SAW, mereka itu ialah kaum orang ini, sambil menunjuk kepada Abu Musa al-Ash'ari, riwayat Hakim dalam sahihnya. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras atau tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan orang yang suka mencela. Dalam hal itu sebagaimana takutnya orang-orang munafik akan celaan orang-orang kafir. Demikian itu yakni sifat-sifat yang disebutkan tadi adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui akan yang patut menerimanya. Ayat ini turun ketika Ibnu Salam mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kaum kami telah mengucilkan kami." Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya yang menjadi penolongmu ialah Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat serta mereka ruku. Maksudnya khusyuk atau melakukan salat sunnah. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Siapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman sebagai penolongnya, lalu mereka dibela dan ditolongnya pula, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan menang, yang terjamin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pembelaan seseorang kepada agama Allah itu menjadi bukti bahwa ia dari golongan dan pengikut agama itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladzina utul kitab من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai olok-olok, ejekan, dan barang permainan di antara. Min untuk penjelasan.
orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik dengan jar dan nasab sebagai pemimpin, dan bertakwalah kepada Allah dengan tidak mengambil mereka sebagai pemimpin jika kamu beriman. Artinya sungguh-sungguh dalam keimanan kamu itu, ya. Jika kamu beriman, jangan pilih orang munafik itu. Iya makalah difari lihat tuh. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwan wa la'iba. Zalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Dan orang-orang yang apabila kamu menyeru atau memanggil mereka untuk sholat, yaitu dengan azan, mereka menjadikannya sholat itu sebagai bahan olok-olok dan permainan, yakni dengan mempermainkan dan menertawakannya. Demikian itu maksudnya sikap mereka itu adalah karena mereka disebabkan oleh karena mereka kaum yang tak mau berpikir. Ayat berikut ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada rasul-rasul manakah kamu beriman? Jawabnya, kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, sampai akhir ayat. Ketika Nabi SAW menyebut nama Isa, mereka berkata, sepengetahuan kami tak ada agama yang lebih buruk dari agamamu. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qablu wa anna aksarakum fasiqun. Katakanlah hai ahli kitab, apakah kamu menyalahkan atau menolak kami hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya, yakni kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan bahwa kebanyakan di antara kamu orang-orang fasik. Diatopkan kepada amana, sedangkan maksudnya ialah tak ada yang kamu salahkan kecuali hanyalah keimanan kami yang rupanya tidak kamu setujui. Sikap tersebut membuat kalian pantas disebut orang-orang fasik, padahal hal ini merupakan hal yang sudah tidak boleh diingkari. Qul ha unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tagut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan kukabarkan kepadamu, keberitakan orang-orang yang lebih buruk lagi daripada warga demikian yang kamu salahkan itu mengenai pembalasannya. Asal artinya ialah pahala di sisi Allah, yaitu orang yang dikutuk oleh Allah artinya dijauhkan dari rahmatnya dan dimurkainya, serta di antara mereka ada yang dijadikannya kera dan babi, ya, kirodatan khosiin, dengan merubah bentuknya, dan orang yang menyembah togut, yakni setan, dengan jalan menaatinya. Pada minhum ditekankan artinya man pada lafal sebelumnya, yang dimaksud ialah orang-orang Yahudi. Menurut satu qiraat dibaca abudda dengan diidopatkan kepada yang sesudahnya sebagai isim jama dari abd dan abad, ya, dan dinasabkan kepada maktub kepada kirodah. Mereka itu lebih buruk tempatnya karena mereka menempati neraka berfungsi sebagai tamyiz, dan lebih tersesat lagi dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Syawa arti asalnya ialah pertengahan, disebutkan buruk dan lebih tersesat untuk mengimbangi ucapan mereka. Sepengetahuan kami tak ada agama yang lebih buruk dari agamamu. Sadaqallahul Adim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Baik, terima kasih. Cukupkan dulu
Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita dan Allah meridhoi atas amal ibadah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.